kakek nenek kita dulu, cucunya ada yang kena jamur di kulit, itu pasti pakai lengkuas. Itu artinya lengkuas memiliki kandungan anti fungi, anti jamur. Nah, ini bisa menekan fungi yang negatif, yang jahat di dalam tanah dengan cara kita fermentasi dengan air cucian beras. Caranya, halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Pada pagi yang cerah ini, di kota saya selalu cerah, saya ingin mengajak sahabat untuk belajar mengenai media tanam. Banyak sekali sahabat yang bertanya, bagaimana Pak membuat media tanam yang bagus, pasti subur, tanaman itu bakal cepat tumbuh. Kemudian pokoknya yang bagus-bagus lah. Intinya, kalau mau media tanam Anda subur, pertama Anda harus belajar tahu apa itu media tanam yang subur, seperti itu. Seperti apa media tanam yang subur? Bagi Anda yang sekarang yang hidup dekat dengan alam, Anda bisa datang ke hutan, Anda bisa datang ke areal yang belum pernah dijamah orang, belum pernah dipupuk kimia. Anda datanglah ke sana, kemudian Anda jongkok, Anda ambil tanahnya, kemudian rasakan. Nah, itulah media tanam yang subur, seperti itu. Idealnya, media tanam yang subur itu memiliki yang pertama unsur hara, makro dan mikro yang sangat kaya. Apa itu unsur makro dan mikro? Penjelasannya akan sangat panjang dan bertele-tele. Sebaiknya saya jelaskan khusus hanya pada satu pembahasan di video berikutnya. Nah, intinya unsur hara, makro dan mikro itu kalau kita ibaratkan seperti pasangan suami istri. Jadi keduanya itu mesti ada dan mesti kompak seperti itu. Nah, kemudian apa? Yang kedua adalah memiliki kegemburan tanah, atau tanah itu bersifat poros, mudah ditembus oleh nitrogen, juga mudah ditembus oleh oksigen, sehingga tanah itu tidak menyulitkan akar dalam berkembang. Kenapa harus gembur? Pertama, akar itu membutuhkan yang namanya nitrogen. Jadi persediaan nitrogen dalam tanah itu berebut. Di dalam tanah tidak hanya ada satu tanaman, bukan? Banyak tanaman. Nah, mereka juga berebut nitrogen seperti halnya kita manusia. Kita berebut oksigen. Nah, pada perakaran, ketika apalagi di fase penyemaian, akar tanaman sangat menyukai media yang gembur dan poros seperti itu. Karena apa? Karena akar, seperti halnya kita manusia, ingin juga tumbuh di tempat yang nyaman. Kita nggak ingin hidup di lingkungan yang keras. Kita nggak ingin hidup di lingkungan yang suara knalpotnya bising. Nah, mirip seperti itu, tanaman juga seperti itu. Lingkungan mereka, lingkungan perakaran menginginkan hal yang nyaman bagi mereka. Seperti itu. Itu sebabnya wajib gembur. Kemudian pH tanah. Nah, pH tanah adalah sesuatu hal yang masih banyak belum dikuasai, terutama oleh petani pemula. pH tanah itu adalah tingkat keasaman atau tingkat kebasahan dari tanah, seperti itu. Nah, pH netral kita memakai ukuran 6,5 sampai 7,5. Setidaknya itu yang aman, yang netral, seperti itu. Dari mana datangnya pH? Ini muncul lagi pertanyaan seperti ini, kenapa tanah saya bisa pH-nya asam? Nah, ini tidak serta-merta Anda dapatkan begitu saja. Ada sejarahnya, kenapa tanah di tempat Anda sifatnya asam seperti itu. Akan tetapi pH tanah ini bisa diakali, nanti saya jelaskan. Nah, yang berikutnya, saya lupa ada yang keempat ya. Yang keempat, tanah Anda itu kalau bisa itu steril. Steril dalam arti apa? Tanah Anda tidak mengandung bakteri atau jamur atau renik atau apapun yang merugikan daerah perakaran. Misalkan tanah Anda mengandung bakteri fusarium seperti itu, atau fungi fusarium termasuk fungi ya. Jadi ketika tanah sudah terkontaminasi seperti itu, nah sudah kelar. Nah, mikroorganisme yang merugikan seperti yang membuat penyakit layu fusarium dan lain sebagainya ini harus benar-benar menjadi perhatian kita. Jadi jangan disepelekan, karena keempat hal ini saling mendukung. Satu saja kita kecolongan, maka hasil dari tanaman kita tidak akan maksimal seperti itu. Nah,
Akan tetapi kita nggak bisa mengharapkan tanah kita seperti tanah di hutan yang belum pernah dijamah manusia atau belum pernah dipupuk secara kimia. Nah, itu tentu saja kita terlalu naif. Nah, kita bisa mengakalinya. Pertama, kita bisa membuat media tanam secara terbatas. Dalam arti apa? Dalam arti kita merekayasa media tanam kita seperti yang kita temukan di hutan-hutan tropis yang sangat subur, dan kita bisa membuatnya di rumah seperti itu, yang seperti sering saya sampaikan di video-video sebelumnya. Nah, apa saja elemen yang Anda butuhkan untuk membuat tanah yang bisa mendekati kesuburan tanah seperti halnya yang ada di hutan tropis yang subur, yang seperti saya umpamakan tadi. Nah, sebenarnya unsur hara makro dan mikro sebenarnya pasti ada di dalam tanah yang ada di pekarangan Anda. Hanya saja ketersediaannya, tingkat huniannya, kalau kita berbicara seperti kos-kosan atau seperti apartemen, banyak kamar yang kosong. Artinya tanah Anda mungkin memiliki penghuni mikroorganisme menguntungkan, memiliki kandungan zat hara yang cukup, akan tetapi sangat tidak memadai untuk tanaman yang Anda akan tanam seperti itu. Nah, intinya adalah kita bisa memodifikasinya, kita bisa menambahkan unsur hara berupa pupuk kompos, pupuk kotoran hewan. Tapi di sini saya mengajak sahabat, ya, terutama yang pemula, untuk mengutamakan dulu pupuk kompos daun seperti itu. Karena apa? Karena pupuk kompos ini relatif lebih aman dibandingkan Anda menggunakan pupuk kotoran hewan. Karena apa? Bagi yang belum ahli mengolahnya, bagi yang belum hafal karakter pupuk kotoran hewan yang sudah matang atau belum, itu bisa berbahaya. Bisa-bisa tanaman yang Anda semai bisa layu atau bisa menguning seperti itu. Nah, utamakan dulu kompos dari daun, kompos daun kering, terutama yang remah dan renyah seperti itu. Nah, kemudian setelah unsur hara makro dan mikro kita bisa pastikan, Anda pastikan kegemburannya. Nah, di sini saya memiliki contoh. Nah, di sini ada sekam bakar, di sini ada sekam biasa yang belum dibakar. Sebenarnya keduanya berfungsi sebagai pembuat tanah itu menjadi lebih poros seperti itu. Karena dengan memberikan ini ada celah, ada pori di dalam tanah Anda. Misalkan tanah Anda tanah liat. Tanah liat yang karakternya memang ketika kering itu keras banget, tapi ketika dia basah itu dia becek seperti lumpur seperti itu. Nah, tanah tipe itu wajib Anda tambahkan sekam atau arang sekam seperti itu. Karena itu jenis tanah yang susah untuk pertumbuhan akar tanaman seperti itu. Nah, sekam bakar dan sekam biasa bisa Anda jadikan sebagai alternatif untuk menggemburkan tanah. Nah, kemudian apakah lebih baik menggunakan yang dibakar atau yang nggak dibakar? Sebenarnya yang dibakar ini memberikan plus unsur karbon bagi tanah Anda. Dan unsur karbon itu sangat baik untuk tanah Anda. Saya utamakan dulu arang sekamnya ya. Jadi Anda usahakan dulu menggunakan yang sudah dibakar. Kalau tidak ada, nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalaupun misalkan susah, Anda bisa bakar sampah Anda, daun-daun kering Anda, kemudian Anda masukkan ke dalam media tanam. Fungsinya itu untuk memberikan unsur karbon ke dalam tanah seperti itu. Bedanya apa, Pak? Yang dibakar apa yang enggak? Ini kembali ke unsur C berbanding N. Jadi karbon berbanding nitrogen seperti itu. Ini juga kalau saya jelaskan juga akan panjang sekali videonya. Saya tidak ingin membuat lebih daripada 15 menit karena penghematan kuota kata teman-teman. Ya, baiklah. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan lagi ya panjang nanti ceritanya. Kemudian yang ketiga, pH tanah. pH tanah ini Anda bisa kembalikan dengan menggunakan kalsium sebenarnya. Bahan-bahan berkandungan dengan kalsium karbonat seperti halnya ini kapur pertanian dolomit seperti itu. Nah, di sana ada rumusnya. Setiap kemasannya itu pasti ada rumus kimianya. Nah, itu artinya mengandung kalsium seperti itu. Nah, ini dapat meningkatkan pH tanah seperti itu. Nah, sehingga tanah menjadi netral dan pH-nya menjadi seimbang. Bila tidak ada, Anda bisa menggunakan telur, cuman jumlahnya ini harus banyak ya, kulit telur seperti itu. Nah, kan tetapi ini jumlahnya cukup banyak dan agak susah kalau kita kumpulkan banyak-banyak. Anda usahakan dulu kapur pertanian lah.
Kemudian ada satu lagi sebenarnya untuk menetapkan pH tanah, tetapi saya akan bikin dengan penjelasan di satu video khusus mengenai itu. Anda tunggu saja video dari saya. Kemudian mengenai apa yang terakhir ya, ini bakteri merugikan atau mikroorganisme merugikan. Anda bisa tekan mikroorganisme merugikan itu dengan pemberian mikroorganisme menguntungkan yang bisa membunuh atau memakan, mengkanibalisasi mikroorganisme yang merugikan. Layu Fusarium itu disebabkan oleh mikroorganisme bernama Fusarium bla bla bla, pokoknya itulah nama latinnya seperti itu. Nah, Anda bisa tekan dengan bakteri yang bernama Trichoderma sp seperti itu. Nah, bakteri ini terdapat banyak di air cucian beras bila kita fermentasi seperti itu. Nah, Anda bisa membuat bakteri Trichoderma dengan cara yang akan saya ajarkan di video berikutnya, atau Anda bisa memakai cara sederhana. Anda campurkan air cucian beras dengan lengkuas. Lengkuas ini anti fungi turun temurun. Ketika kakek nenek kita dulu, cucunya ada yang kena jamur di kulit, itu pasti pakai lengkuas. Itu artinya lengkuas memiliki kandungan anti fungi, anti jamur. Nah, ini bisa menekan fungi yang negatif, yang jahat di dalam tanah dengan cara kita fermentasi dengan air cucian beras. Caranya seperti apa pasti akan saya share di video. Kemudian bagaimana perbandingan membuat media tanam? Saya selalu memakai perbandingan 1-1-1 seperti itu. Dari dulu sampai sekarang 1-1-1, tidak peduli jenis tanah seperti apa, saya selalu memakai perbandingan 1:1:1. Karena apa? Kalau saya misalkan terlalu banyak memberikan satu elemen, dominasi dari elemen itu akan membuat hal negatif bagi tanaman saya seperti itu. Dari pengalaman yang saya alami selama kurang lebih 4 tahun di kebun organik seperti ini. Misalkan Anda menggunakan tanah, pastikan tanahnya itu aman dari ini ya, bakteri ya, dengan cara yang akan saya jelaskan nanti. Nah, tanah ini Anda campurkan dengan arang sekam atau serutan kayu atau gergajian kayu. Nah, di sini untuk bagian tanahnya Anda gunakan satu bagian tanah, kemudian Anda gunakan satu bagian yang sama, misalkan satu ember tanah, satu ember arang sekam atau kotoran gergaji atau remah-remahan kayu yang kecil-kecil atau remah-remahan daun yang sudah hancur, apapun itu untuk menambah kegemburan tanah Anda. Satu ember juga tuh. Kemudian pupuk yang sudah jadi, yang sudah siap diserap oleh akar, pupuk kompos. Saya ingin tekankan lagi, untuk Anda yang pemula, Anda gunakan saja dulu kompos daun seperti itu, yang sudah matang dan sudah siap diserap oleh perakaran tanaman seperti itu. Anda gunakan juga satu bagian, jadi 1:1:1. Kalau tanahnya tanah liat Pak, bagaimana Pak? Tetap saya gunakan perbandingan 1:1:1. Karena apa? Ini sudah saya terapkan dan tanah saya pun tanah liat sebenarnya. Tapi dengan penerapan 1:1:1 sudah cukup untuk menjaga kesuburan, menjaga kegemburan, dan menjaga sirkulasi perakaran, sehingga mendapatkan cukup asupan nitrogen seperti itu. Nah, oke, 4 elemen itu sudah semuanya aman. Anda bisa membuat media tanam yang subur, gembur, netral, dan steril. 4 hal itu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman Anda, dan selamat sampai Anda panen seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya sudah berkeringat banyak sekali karena di sini cuacanya sangat panas. Saya akan berkegiatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa menanamlah hari ini untuk bisa kita panen di esok hari seperti itu.